Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di kelas mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan. Pada semester ini, kita masih mengadakan sistem perkuliahan secara online, dikarenakan sampai saat ini kita masih mengalami wabah COVID-19. Kita doakan saja mudah-mudahan wabah ini segera cepat berlalu agar kita dapat berkuliah seperti dulu sedia kala. Mata kuliah ini diasuh oleh 3 orang dosen, yaitu saya sendiri, kemudian Ibu Dr. Siti Balkis MP, dan Bapak Dr. Dan Imang MP. Saya berharap walaupun kuliah tidak dilakukan seperti biasa, tidak mengurangi semangat rekan-rekan yang mengambil mata kuliah ini. Untuk itu, saya menempuh cara dengan mengadakan kegiatan perkuliahan dengan bantuan channel YouTube ini. Berbeda dengan saat kuliah secara live atau langsung dengan menggunakan akses seperti Zoom, Google Meeting, saya khawatir beberapa rekan mahasiswa ada beberapa yang tidak bisa mengikuti mata kuliah ini dikarenakan pada saat live tidak ada sinyal, terutama mereka yang tinggal di pedalaman. Untuk itu, dengan adanya channel YouTube ini, semoga dapat membantu memperlancar kegiatan perkuliahan kita. Sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe agar di-subscribe ya, agar apabila saya ada materi baru kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube. Perlu saya konfirmasikan bahwa mata kuliah ini dulunya adalah mata kuliah sistem perladangan namanya ya. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum, maka berubah menjadi sistem pertanian berkelanjutan. Perubahan nama mata kuliah ini juga banyak terjadi pada mata kuliah yang lain, tapi secara substansi tidak merubah isi dari makna yang terkandung pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini mengandung 3 SKS, artinya selain kegiatan perkuliahan terdapat kegiatan praktikum. Namun untuk kegiatan praktikum, kita akan melihat situasi terlebih dahulu beberapa bulan ke depan dan menunggu kebijakan dari pihak universitas, mengingat situasi masih pandemi COVID-19. Kalau sudah normal, mudah-mudahan kita bisa mengadakan praktikum seperti biasa. Baiklah, kita masuk ke materi. Pertama, yang akan kita bahas adalah apa sih arti dari sistem pertanian berkelanjutan. Nah, di sini sistem pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian berkelanjutan yang didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud adalah meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah kepada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Sistem pertanian berkelanjutan menjadi fenomena baru yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Sistem pertanian ini muncul sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang diakibatkan dari penerapan sistem pertanian konvensional yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia dan pestisida. Sistem pertanian tersebut mulai dikenal luas di kalangan petani pada sekitar tahun 1970-an dan membawa dampak positif pada kenaikan produksi pertanian yang cukup signifikan. Namun demikian, di sisi lain, sistem pertanian ini juga menimbulkan dampak negatif, misalnya kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan karena penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia yang secara terus-menerus pasti akan berdampak negatif. Pertanian berkelanjutan amat tergantung kepada pengembalian nutrisi ke tanah dengan meminimalisasi penggunaan sumber daya alam non terbarukan seperti
gas alam ya yang digunakan sebagai bahan baku pupuk dan mineral seperti fosfat. Faktor yang paling penting dalam pendayagunaan sumber daya alam di suatu lahan adalah tanah, cahaya, matahari, udara, dan air. Pertanian berkelanjutan merupakan suatu ajakan moral untuk berbuat kebijakan kepada lingkungan sumber daya alam. Dalam usaha kegiatan pertanian, wajib mempertimbangkan 3 aspek, yaitu pertama, kesadaran lingkungan. Nah, di sini sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari yang namanya sistem ekologis yang ada. Keseimbangan lingkungan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam. Yang kedua adalah bernilai ekonomis. Sistem budidaya pertanian harus mengacu kepada pertimbangan untung dan rugi, baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun di luar sistem ekologi. Yang ketiga adalah berwatak sosial atau kemasyarakatan. Sistem pertanian juga harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pertanian keberlanjutan terdapat 5 kriteria, yaitu 1. Kelayakan ekonomis. Artinya bahwa sistem pertanian yang dijalankan yang meliputi kegiatan bercocok tanam, beternak, dan lainnya bersifat menguntungkan si petani. Menguntungkan dalam arti bahwa hasil panen tidak saja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga dapat menjadi sumber penghasilan untuk menjamin kebutuhan petani pada masa akan datang. Misalnya, selain untuk makan, keluarga petani dapat modal dari usaha tani sebelumnya. Ya, misal sekarang dia nanam padi gitu. Nah, dia dapat modal dari nanam padi. Nah, akan datang dia akan nanam padi lagi. Nah, hasil dari nanam padi yang pertama itu dia berupa modal, bahkan petani bisa nabung untuk kebutuhan sehari-hari di masa yang akan datang. Yang kedua, bernuansa dan bersahabat dengan ekosistem dan lingkungan hidup. Artinya, sistem pertanian yang dilakukan sehari-hari tidak merusak lingkungan, tidak menggunakan obat-obatan yang dapat mengganggu kehidupan ekosistem yang lain. Yang ketiga yaitu diterima secara sosial. Dalam melakukan kegiatan pertanian, komoditi yang ditanam oleh para petani seyogyanya adalah komoditi yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Yang keempat adalah kepantasan secara budaya. Pada kegiatan bercocok tanam, wajib memperhatikan budaya-budaya melalui kearifan lokal masyarakat setempat. Misal, kalau di tempat kita ada namanya bercocok tanam daerah pasang surut. Di situ dia memperhatikan yang namanya air, istilahnya air nyorong atau air konda ya. Nah, itu yang termasuk dalam budaya salah satunya ya. Yang kelima adalah pendekatan sistem holistik, yang artinya bahwa semua faktor semua faktor-faktor produksi itu diperhitungkan secara keseluruhan, saling bergantung satu sama lain untuk kepentingan semua. Fenomena-fenomena yang ada di lapangan saat ini, petani dihadapkan oleh beberapa permasalahan pertanian. Di antara adalah yang pertama, coba kalau kita perhatikan, semakin meningkatnya biaya dan ketergantungan terhadap input eksternal seperti bahan kimia dan energi. Saat ini aja ya, untuk nanam padi sawah dengan luasan 1 hektar, itu petani harus menyediakan modal sampai 6 juta ya.
Itu 1 hektar tuh. Dan 6 juta itu dikeluarkan mulai dari awal tanam sampai panen untuk pembiayaan, diantaranya adalah bibit, biaya tanam, pengolahan lahan, perawatan, pupuk, panen sampai tahap penggilingan. Itu pun petani masih dihadapkan oleh ketidakpastian akan produksi panen. Karena seringkali dengan modal besar, saat bercocok tanam, mereka sering gagal panen akibat dari serangan hama pengganggu tanaman seperti tikus, burung, wereng, dan lainnya. Untuk itu petani sering mengatur strategi ya, karena tidak semua petani dia memiliki modal yang besar. Dia menggunakan kerjasama secara tradisional ya. Misal petani A nanam padi, petani B, petani C, petani D akan membantu petani A. Demikian pula kalau jadwalnya petani B nanam padi, yang tadi petani A yang sudah dibantu akan membantu petani B ya. Nah, sampai penggilingan itu tidak secara gratis atau tidak secara cuma-cuma, itu bayar ya. Kalau memang tidak mau dibayar, ada sistem tukar. Misal menggiling 5 karung, jatahnya tukang giling dapat 1 karung. Nah, itu salah satu strategi yang tidak memiliki modal besar. Yang kedua yaitu semakin menurunnya produktivitas tanah akibat erosi dan kehilangan pencucian hara dari tanah. Nah, tanah sebagai media dalam bercocok tanam juga memiliki kemampuan terbatas. Maka dari itu, petani dalam aktivitasnya pada suatu lahan yang sama seringkali menggunakan sistem pergantian jenis tanaman atau melakukan berbagai pengelolaan agar unsur hara yang terdapat dalam tanaman tidak hilang. Misal, suatu petak sawah apabila sudah dipanen, maka tanah itu akan dibiarkan terlebih dahulu untuk beberapa saat. Kenapa? Agar unsur hara dalam tanaman kembali secara alami. Bisa juga seperti yang dilakukan oleh para peladang berpindah ya. Para peladang berpindah akan pindah ke lahan berikutnya untuk mencari ladang yang baru, sedangkan ladang yang lama ditinggalkan dengan tujuan agar unsur hara kembali secara alami. Dan setelah panen di ladang yang baru, maka mereka akan pindah lagi ke ladang yang lama. Demikian siklusnya ya. Berikutnya yang ketiga, semakin meningkatnya pencemaran air akibat pupuk dan pestisida. Di sini penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat dalam bidang pertanian telah dilakukan sejak lama secara meluas. Pupuk kimia ini dapat menghasilkan produksi tanaman yang tinggi sehingga menguntungkan si petani. Namun di lain pihak, nitrat dan fosfat dapat mencemari sungai, danau, bahkan lautan. Kenapa? Karena kandungan fosfat cenderung dapat merangsang pertumbuhan gulma air dan enceng gondok. Selain itu, kandungan dari fosfat yang sebagian merupakan residu dapat meresap ke tanah dan mencemari air tanah dan selanjutnya masuk ke daerah aliran sungai. Kondisi tersebut apabila berkelanjutan tentu dapat mengganggu aktivitas manusia, dan hal tersebut dikarenakan air juga bahkan dikonsumsi oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya akan air. Yang keempat adalah semakin meningkatnya ancaman residu bahan agrokimia terhadap kualitas dan keamanan pangan. Nah, di sini ingat enggak, kenapa apabila kita sebelum memakan sayur atau buah-buahan harus dicuci terlebih dahulu? Yaitu agar kandungan pestisida atau pupuk yang menempel pada tanaman tidak ikut termakan oleh kita. Kebayangkan apa jadinya kalau itu kandungan pestisida termakan sedikit demi sedikit ya?
Penggunaan pestisida atau pupuk yang berlebihan tentunya juga akan dapat menjadi ancaman berupa racun yang terkandung dalam tanaman tersebut. Selanjutnya, dalam melestarikan kegiatan pertanian berkelanjutan, itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kualitas tanah tidak boleh rusak. Topsoil tidak boleh menipis. Tanah, terutama topsoil, memiliki peranan penting dalam pertumbuhan tanaman. Topsoil yang sering disebut dengan humus merupakan lapisan paling atas dengan ketebalan antara 10 sampai 30 cm. Ya, itu yang lapisan-lapisan atas ya. Topsoil memiliki sifat yang sangat subur karena terbentuk dari campuran bahan-bahan organik alami ditambah dengan mineral dari pelapukan batuan maksudnya. Dapat dibayangkan jika tanah tanpa adanya topsoil akan berakibat fatal. Tanaman menjadi lambat pertumbuhannya dan bahkan tidak tumbuh sama sekali. Berikutnya yaitu integritas biologis dan ekologis harus dilestarikan melalui berbagai upaya pengelolaan sumber daya genetik, siklus hara, hama tanaman, dan lain-lain. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu sumber daya genetik? Nah, sumber daya genetik itu adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur rumpun atau spesies baru. Yang ketiga, yaitu sumber air tersedia harus mampu memenuhi kebutuhan tanaman, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, air nih ya, air. Sumber daya air itu merupakan salah satu unsur utama untuk kelangsungan hidup manusia. Di samping itu, air juga punya arti penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di bumi. Bukan hanya manusia, tapi air itu merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan makhluk hidup, baik seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, bisa dipastikan bahwa kehidupan makhluk di bumi ini sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia pun seperti itu, entah sekarang ataupun kehidupan yang akan datang, pasti akan membutuhkan air untuk kehidupannya. Sumber air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, dan aktivitas lingkungan. Makanya kalau kita lihat pola-pola pemukiman penduduk ya, itu kalau nggak di pinggir jalan, dia pasti ada di pesisir. Di pesisir dekat dengan air. Di pinggir jalan mereka ingin agar mudah transportasinya ya, menggunakan kendaraan darat. Sedangkan di pesisir mereka juga dekat dengan air. Toh air juga bisa digunakan untuk sarana transportasi dengan menggunakan kapal. Nah, manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum. Karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu 73% itu adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Selain itu, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan para perdagangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai umat manusia untuk tetap selalu melestarikan
dan menjaga air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti menghemat air. Keran air itu tidak terlalu terbuka terus itu ya. Terus tidak membuang sampah ke limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Baiklah, sekarang kita akan membahas tujuan dari pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah meningkatkan, menjaga keutuhan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang telah banyak menimbulkan masalah bagi penduduk dunia. Maka dari itu, banyak cara melestarikan sumber daya alam di bumi. Contoh, salah satunya pemanfaatan energi yang tidak habis. Nah, penggunaan energi bumi yang tidak akan ada habisnya dapat dimanfaatkan sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara, yang mana minyak bumi dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Juga jika digunakan terus-menerus akan habis. Beberapa sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara, contohnya penggunaan energi matahari ya. Pakai contoh penggunaan lebih tepat ini seperti sekarang sudah ada lampu-lampu ya, lampu yang menggunakan energi matahari. Kemudian penggunaan angin sebagai pembangkit listrik. Nah, contohnya di Belanda itu dengan menggunakan kincir angin. Berikutnya yaitu penggunaan geotermal atau panas bumi ya. Berikutnya penggunaan energi air yang melimpah. Ini sering jadi air itu dibendung, kemudian dialirkan sedikit, di situ ada turbin ya untuk mendapatkan energi listrik. Kemudian penggunaan energi pasang air laut di daerah pesisir, ini juga sudah ada. Kemudian selain pemanfaatan energi tidak habis, ada juga dengan cara melakukan daur ulang atau recycling. Nah, di sini pemanfaatan daur ulang sehingga pengambilan sumber daya alam dapat diperkecil dan dapat diperlambat. Contohnya melakukan daur ulang terhadap barang-barang seperti plastik, kertas, dan lain sebagainya. Terutama kalau pas habis banjir tuh ya, sedih sekali saya lihat di paret-paret itu banyak sekali tuh botol-botol minuman, aqua gelas, plastik ya. Nah, itu kalau caranya buka YouTube deh bagaimana cara recycle ya. Diambili oleh pemulung, kemudian dikemas demikian rupa, dikirim ke pabrik, dan itu akan menjadi plastik kemasan suatu produk kembali ya. Demikian pula kertas. Kertas ini rata-rata terbuat dari banyak seperti kayu yang berasal dari pohon. Kalau kita pakai baru, terus berapa banyak pohon yang ditebang. Makanya itu sekarang ada kertas yang hasilnya dari recycle ya. Kertas-kertas bekas dikumpulkan, setelah dikumpulkan diolah kembali menjadi kertas yang baru. Cara berikutnya yaitu melakukan pengawetan. Pengawetan terhadap sumber daya alam yang berupa kayu misalnya ya, merupakan tindakan yang sangat dianjurkan. Sebelum digunakan, hendaknya diwajibkan untuk diawetkan terlebih dahulu agar kayu dapat bertahan lebih lama, sehingga penggunaan kayu untuk bahan bangunan dapat dihemat. Kalau di Kaltim ini sudah hampir habis ya mungkin ya, kayu ulin ya. Nah, bagaimana cara pengawetan kayu ulin? Nah, kayu ulin yang lebih tua itu biasanya lebih tahan daripada kayu ulin yang muda. Kenapa? Cara pengawetannya yaitu direndam di air. Seperti itu ya. Kemudian cara berikutnya yaitu pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah.
Setiap pabrik harus mengolah air limbahnya sebelum dibuang, karena limbah pabrik biasa mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di saluran air atau sungai harus dirubah. Hal ini perlu sekali dicegah sedini mungkin untuk menghindari terjadinya pencemaran air. Sekarang sudah banyak itu gerakan-gerakan pembersihan pembersihan got ya. Kemudian gotnya itu diisi dengan seperti ikan nila, kegiatan perikanan jadi cantik gitu ya. Searching aja di YouTube banyak itu. Cara berikutnya yaitu program kali bersih ya. Nah, program kali bersih itu punya tujuan utama untuk menurunkan atau mengurangi beban pencemaran air dan pencemaran sungai, khususnya limbah industri yang banyak mengandung zat-zat kimia beracun yang berbahaya bagi ekosistem sungai. Oke, cara yang kedua dalam tujuan pertanian berkelanjutan yaitu menjamin keberhasilan petani. Kalau yang tadi ada beberapa kayak program kali bersih, itu tuh dia cara untuk melestarikan sumber daya alam di bumi ya. Salah satu yang berikutnya yaitu menjamin keberhasilan petani. Nah, di sini apabila terpeliharanya ekosistem melalui pengolahan tanah yang benar, penggunaan pupuk organik sesuai dengan dosis yang tepat, perawatan tanaman, sistem irigasi yang sempurna, maka keberhasilan petani dalam cocok tanam dapat dijamin. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan produktivitas. Nah, ini produktivitas pertanian yang baik itu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hasil pertanian yang tinggi, namun juga menunjang kesejahteraan para petani. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian sendiri, ada sejumlah upaya yang bisa dicoba. Salah satu upaya peningkatan produktivitas pertanian yaitu melalui intensifikasi. Tahu nggak intensifikasi apa? Nah, intensifikasi pertanian itu merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada. Intensifikasi pertanian ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Nah, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian ini itu bisa dimanfaatkan sebagai solusi lahan pertanian yang semakin sempit. Banyak kan sekarang bukan banyak lagi, sawah sudah dikonversi menjadi perumahan, kaplingan dan lain-lain. Jadi lahan pertanian semakin lama semakin sempit memang. Di sini pengoptimalan lahan pertanian pun dapat membuat produktivitas lebih optimal ya dengan yang namanya intensifikasi. Cara berikutnya yaitu memperluas lahan pertanian atau ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi pertanian, pemerintah Indonesia telah pernah menjadikan ekstensifikasi pertanian sebagai salah satu solusi terhadap lahan pertanian yang semakin sempit. Upaya ini sendiri merupakan usaha peningkatan produktivitas pertanian dengan cara melakukan perluasan lahan pertanian yang baru, seperti membuka lahan dan semak belukar hingga daerah sekitar atau rawa-rawa. Daerah pertanian yang belum digunakan itu juga termasuk langkah dalam ekstensifikasi pertanian, terutama lahan pasang surut ya, itu banyak sekali yang masih lahan nganggur. Berikutnya adalah diversifikasi pertanian yang merupakan usaha penganekaragaman jenis tanaman pertanian. Langkah ini dilakukan dengan tujuan menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian saja. Misal, nanam padi aja gitu ya. Nah, otomatis hasilnya cuma ya dari padi. Tapi sekarang sudah banyak dalam satu petak sawah di tanggulnya itu ditanam, misalnya ada terong-terongan, ada cabai dan lain sebagainya. Maka dari itu,
Diversifikasi pertanian bisa dilakukan salah satunya dengan sistem tumpang sari. Misalnya, lahan yang ditanami kacang panjang, jagung, dan jenis tanaman lainnya, ya. Bisa juga dengan memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Misalnya dengan bertani, beternak, ya, dan perikanan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas bahan pangan. Nah, kalau cara ini dapat ditempuh dengan penggunaan bibit unggul, pemeliharaan yang sesuai, penanganan pasca kepanan yang benar, penelitian untuk menghasilkan inovasi-inovasi produk-produk pertanian. Itu contohnya ada sekarang sudah ada kan itu semangka tanpa biji, jambu kristal tanpa biji, dan banyak sekali lainnya ya. Apabila ditinjau dari aspek historisnya, sistem pertanian di negara kita terdiri dari satu, pertanian tradisional. Nah, pertanian tradisional ini bersifat lokalitas, masih subsisten, atau hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di sini, mereka belum menggunakan teknologi yang modern. Sistem pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Pada pertanian tradisional, biasanya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani. Sehingga hasil keuntungan petani dari hasil pertanian tradisional tidaklah tinggi. Bahkan ada yang sama sekali tidak ada keuntungan dari hasil produksi petani tersebut. Sebenarnya, pertanian tradisional merupakan pertanian yang akrab di lingkungan kita karena tidak menggunakan pestisida. Akan tetapi, produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Nah, petani tradisional ini juga disesuaikan dengan lokalitas. Artinya, mereka beradaptasi dengan keadaan letak geografis daerah setempat di mana mereka tinggal. Misal nih, bagi petani yang letaknya di pegunungan, mereka umumnya bersifat nomaden dengan sedikit melakukan bercocok tanam, namun lebih banyak memetik dan berburu dari hasil hutan. Dan sedangkan bagi petani yang tinggal di pesisir, mereka cenderung melakukan kegiatannya dengan menangkap ikan atau membudidayakan rumput laut yang keseluruhan aktivitasnya masih berkaitan dengan air. Adapun ciri dari sistem pertanian secara tradisional yaitu sebagai berikut. A. Penggunaan teknologi yang belum berkembang. Nah, dalam hal ini biasanya pada pertanian tradisional hanya menggunakan alat atau teknologi yang seadanya, ya. Yang mana hal ini dapat memperlambat hasil yang diproduksi dan akan membuang waktu dalam proses bercocok tanam. Bukan membuang waktu ya, tapi prosesnya tuh lama gitu. Misalnya nih, pada sistem tradisional masyarakat untuk membajak sawah. Di sini kebanyakan daripada umumnya itu masih banyak menggunakan kerbau atau sapi. Nah, di sini hal ini dinilai masih kurang efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan tenaga. Berbeda ya kalau kita menggunakan traktor, nah itu bisa menghemat waktu. Tapi juga ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian ciri kedua yaitu masih menggunakan tenaga kerja manusia yang banyak digunakan. Nah, untuk pertanian tradisional itu biasanya digunakan lebih banyak dalam mengelola lahan pertanian dalam menghasilkan produksi. Hal ini dikarenakan masih minimnya teknologi yang digunakan sehingga pelaksanaan masih menggunakan sumber daya manusia yang ada. Rata-rata mereka menggunakan tenaga yang masih ada hubungan famili, mungkin itu anaknya, istrinya, menantunya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam hal panen, ya, dalam hal panen tanaman tebu, ya,
yang mana digunakan tenaga kerja manusia dalam proses penebangan. Kalau kita lihat ya di TV, itu beda sekali pada saat baik itu pemanenan ya, antara tradisional dengan modern. Rata-rata modern sudah digunakan di negara luar. Kemudian ciri yang ketiga yaitu modal yang dipakai masih sedikit. Nah, dalam hal ini modal dalam pengelolaan produksi pertanian masih sedikit dikarenakan kebutuhan mereka yang dibuat tidak terlalu membutuhkan modal lebih banyak. Biasanya juga hanya butuh modal untuk pembayaran tenaga kerja dan lain-lain yang rata-rata masih tidak terlalu maksimal. Kemudian yang berikutnya yaitu hasil produksi yang masih kurang terjangkau. Nah, pada ciri ini dalam pertanian tradisional sering hasil yang diproduksi hanya sebatas untuk konsumsi keluarga maupun masyarakat atau golongan. Hal ini dikarenakan masih minimnya cara budidaya tanaman sehingga produk yang dihasilkan masih rendah. Ciri berikutnya yaitu pelestarian alam yang masih terjamin dan terus berkembang. Nah, ciri ini adalah salah satu ciri pertanian tradisional yang positif ya, di mana pelestarian alam terus berjalan karena proses ini berjalan dan akan bisa memproduksi dengan rata-rata konstan untuk musim kedepannya. Contoh tadi penggunaan sapi ya, kotoran sapi yang keluar saat dilakukannya pembajakan di lahan sawah justru dapat menyuburkan lahan petak sawah guna pertumbuhan padi. Kemudian berikutnya ciri positif berikutnya yaitu menjunjung tinggi tolong menolong dan gotong royong. Ini kalau dilihat dari aspek sosial ya. Nah, dalam pertanian sistem ini belum mengenal sistem upah. Justru mereka saling membantu bahu-membahu antar sesama petani dalam hal merintis sampai pada kegiatan memanen. Sedangkan hasil panen dibagi sesuai porsi kerja yang mereka lakukan, atau lebih banyak dikenal dengan sistem bagi hasil. Oke, baiklah. Untuk minggu ini saya tidak banyak memberikan materi dan juga saya belum memberikan tugas. Kemungkinan saya akan memberikan tugas itu pada pertemuan yang kedua ya. Jadi tolong tetap semangat ya. Cara belajar kita seperti ini, walaupun kita tidak bertatap muka, tolong disimak baik-baik ya. Jaga diri, tetap sehat dan semangat ya. Kemudian gunakan masker kemanapun kalian berada. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.